kelompok 1 yang beranggotakan agama Katolik dan agama Kristiani dengan jumlah anggota kelompok 13 orang. Di sini kami akan memaparkan pandangan mengenai agama Muslim dari sudut pandang mahasiswa. Selamat menyaksikan. Di video ini kami akan menjelaskan pemahaman kelompok kami terhadap agama Islam. Nah, kata Islam sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab yang menandakan kepatuhan. Sebagai istilah agama, akar kata tersebut biasanya berarti kepatuhan terhadap Allah. Penganut agama ini disebut Muslim, yang artinya orang-orang yang tunduk kepada Allah. Sikap umat Islam terhadap agama juga diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, Islam juga selalu mencoba menjadi agama yang patuh terhadap Tuhan dan ajarannya. Sebuah kepatuhan yang idealnya terwujud dalam beragam tindakan, khususnya dalam perbuatan baik di kehidupan sehari-hari. Inti dari ajaran Islam adalah sebab dari berbagai kebaikan, yaitu takwa kepada Allah. Takwa adalah perbuatan yang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan dari Allah, yang berdasar pada rasa harap, rasa takut, dan rasa cintanya kepada Allah. Selain itu, di dalam Islam juga ada agama-agama besar, yaitu Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Miraj, Nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Idul Fitri, Idul Adha, dan 10 Muharram. Halo, kami akan menjelaskan tentang nilai-nilai luhur yang ada di agama Islam. Untuk nilai yang pertama adalah nilai keimanan. Iman secara umum dipahami sebagai suatu keyakinan yang dibenarkan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan yang didasari oleh niat yang tulus, ikhlas, dan mengikuti petunjuk Allah serta sunnah Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah nilai ibadah. Ibadah sendiri memiliki banyak makna, tapi ibadah di sini adalah yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah. Yang kedua adalah ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan dalam agama Islam sendiri, ibadah secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdah atau sering disebut sebagai ibadah khusus yang mencakup sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua adalah ibadah goiru atau yang biasa disebut sebagai ibadah umum yang mencakup sedekah, membaca Al-Quran, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada nilai akhlak. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak umumnya disamakan dengan budi pekerti, sopan santun, dan kesusilaan. Manusia akan sempurna jika mempunyai akhlak terpuji. Akhlak bersumber pada Al-Quran yang tidak lain adalah wahyu Allah yang tidak diragukan kebenarannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Halo semua, kami di sini ingin memaparkan pendapat kami mengenai praktik Muslim yang menarik menurut kami. Halo, saya di sini ingin memaparkan nilai praktik agama Muslim yang menarik menurut saya, yaitu yang pertama ada puasa dan Idul Fitri. Sebelum melaksanakan ibadah perayaan Idul Fitri, teman-teman agama Muslim melaksanakan puasa, yaitu menahan hawa nafsu dan lebih ke arah ibadahnya lebih ditingkatkan. Dan setelah melaksanakan puasa, teman-teman agama Muslim melaksanakan Idul Fitri atau bisa disebut hari kemenangan. Nah, setelah hari kemenangan, teman-teman agama Muslim juga melaksanakan sholat Id. Nah, setelah sholat Id, teman-teman agama Muslim melaksanakan juga silaturahmi, bercengkrama dengan saudara-saudara, dan mempererat persatuan kekeluargaan dengan teman anggota yang lain. Menurut saya part yang menarik adalah di bagian perkumpulan kerabat keluarga. Sekian, terima kasih. Yang kedua ada Idul Adha, itu merupakan hari raya dalam agama Islam yang dilakukan untuk memperingati peristiwa kurban, dan hal itu dilakukan untuk mewujudkan kepatuhan terhadap Allah. Yang ketiga yaitu sholat. Sholat merupakan salah satu jenis ibadah dalam agama Islam yang dilakukan oleh seorang muslim, dan hal itu dilakukan untuk memenuhi rukun Islam yang kedua, dan itu dilakukan selama 5 waktu. Yang keempat adalah ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh dilakukan umat muslim di Arab Saudi, tepatnya di kota Mekah. Ibadah haji hanya dilakukan di bulan-bulan tertentu atau penanggalan hijriah, sedangkan umroh dilakukan sengaja melakukan perjalanan ke Mekah untuk tujuan ibadah, karena ibadah haji termasuk dalam rukun Islam yang kelima.
masuk ke dalam materi 3 hal yang baik dan buruk dalam agama Islam dan orang yang beragama Islam. Saya akan membahas 3 hal baik agama Islam atau orang yang menganut agama Islam. 1. Orang Islam itu disiplin dan menghargai waktu. Mengapa? Karena mereka diharuskan sholat tepat waktu. Kedua, rendah hati serta gemar membantu, karena mereka diajarkan untuk bersikap tawadu. Ketiga, mencintai kebersihan, karena mereka diharuskan suci dari najis dan kotoran saat akan melakukan ibadah, yang dimana ibadah mereka dilakukan minimal 5 kali dalam sehari. Oke, baik, salah satu kekurangan yang saya lihat dalam ajaran agama Islam yaitu tidak akan pernah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan nilai-nilai. Contohnya saja yaitu pacaran. Pacaran itu rule-nya dalam ajaran Islam itu haram. Tetapi banyak masyarakat zaman sekarang, bahkan umat muslim itu sendiri cenderung melakukan hal tersebut. Banyak dari komunitas muslim yang pacaran. Ini menjadi salah satu bentuk syariat agama Islam sudah tidak relevan untuk saat ini. Jadi kesimpulannya yaitu kekurangan memang banyak, tetapi hanya di mata orang-orang yang berseberangan dengan ajaran agama Islam. Kelebihannya juga banyak, itu di mata orang-orang yang mengharapkan ridho darinya. Shalom, saya Sefanya dan rekan saya Dindi. Di sini kami akan membahas tentang poin narasumber. Kami akan mewawancarai 2 orang narasumber di mana mereka memeluk agama Muslim. Ini saya bersama narasumber yang pertama. Hai, saya Onika Mita, saya dari agama Islam. Oke, saya mau bertanya, mengapa saat sedang haid kaum wanita muslimah tidak boleh menjalankan ibadahnya? Jadi di agama Islam, agama yang saya peluk, ketika wanita sedang haid atau menstruasi tidak boleh melakukan sholat karena sholat yang dilakukan tidak sah. Karena sholat memiliki syarat kita sebagai muslim harus suci dari najis dan kotoran. Jadi di agama Islam kalau haid itu berarti tidak suci atau kotor gitu. Nah, di sini saya bersama dengan narasumber yang kedua. Perkenalkan, nama saya Ika Pralia Suryantika. Saya dari Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Matematika. Oke Ika, di sini saya ingin bertanya mengenai pertanyaan kenapa sih umat muslim kalau setelah melakukan wudhu untuk persiapan sholat tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenis? Oke. Karena kalau di dalam agama Islam sendiri itu kan emang kalau perempuan dan laki-laki itu istilahnya bukan mahram, jadi emang kayak gimana ya, bukan di sholat aja, di hari-hari biasa itu sebenarnya kita tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenis seperti itu. Jadi itu sama saja membatalkan sholat. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai apresiasi agama Islam. Dari video ini kami berharap kita semua dapat saling menghargai perbedaan satu sama lain. Terima kasih. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Dah.